tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia. Produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan agar ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal. Dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Anggi Hawolongan, mahasiswa pendidikan matematika Universitas Islam Riau. Dan sebelumnya terima kasih juga kepada anak-anak didik Bapak yang telah menyaksikan video motivasi sebelumnya. Semoga dapat membangkitkan semangat di dalam belajar. Karena di dalam belajar ini, kesalahan itu adalah hal yang biasa. Jika kalian gagal, maka teruslah mencoba sampai kalian berhasil. Nah, pada pembelajaran hari ini, untuk absensi nanti, silahkan diisi saja di grup WhatsApp kita. Itu sudah disediakan seperti biasa, isi daftar yang hadir pada hari ini. Oke? Nah, untuk pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang operasi bilangan pecahan perkalian dan pembagian. Karena kemarin sudah penjumlahan dan pengurangan, maka sekarang adalah perkalian dan pembagian. Untuk pembelajaran ini, kita memiliki tujuan belajar yang harus kita capai. Yang pertama adalah menunjukkan rasa ingin tahu terhadap operasi hitung bilangan pecahan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik Bapak harapkan dapat menentukan penyelesaian masalah terhadap operasi hitung pada bilangan pecahan, terutama pada perkalian dan pembagian. Dan yang ketiga, peserta didik juga diharapkan dapat menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan pecahan, baik itu perkalian maupun pembagian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar melalui media PowerPoint dan kita menggunakan metode diskusi serta pendekatannya saintifik seperti yang sudah biasa kita lakukan sebelumnya. Baik, dalam pembelajaran operasi bilangan perkalian dan pembagian pada pecahan, ada beberapa materi prasyarat yang harus anak-anak sekalian ingat. Yang pertama, yaitu adalah tentang konsep perkalian. Untuk konsep perkalian ini, kita misalkan saja terdapat 4 buah kantung yang setiap kantungnya itu berisi 3 bola. Lalu pertanyaannya adalah berapakah jumlah bola di 4 kantung itu? Maka yang dapat kita lakukan adalah dengan mengalihkannya. Benar bukan? Nah,
Cara mengalikannya, jumlah seluruh bola adalah sama dengan 4 kantung dikali setiap kantung terdapat 3 bola. Maka 4 dikali 3 akan sama dengan 12. Nah, dapat kita simpulkan bahwa perkalian tersebut merupakan penjumlahan yang berulang. Lalu, konsep kedua yang menjadi prasyarat untuk anak-anak sekalian melakukan perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan adalah konsep pembagian. Untuk konsep pembagian ini, kita misalkan ada contoh 6 dibagi 2. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, kita bagi saja 6 itu dengan 2. Berapa banyak 2 yang dapat kita lakukan, yang dapat kita bagi sehingga menjadi 6. Nah, setelah dibagi ternyata terdapat 3 kelompok yang 2. Maka 6 dibagi 2 sama dengan 3. Dapat kita simpulkan bahwa konsep pembagian itu adalah pengurangan yang berulang. Oke, paham ya sampai sini? Nah, satu lagi yang perlu diingat adalah mengenai pembilang dan penyebut di dalam pecahan. Masih banyak sekali anak-anak didik sekalian yang belum tahu yang mana disebut dengan pembilang dan mana yang disebut dengan penyebut. Oke, kita ambil contoh-contoh lagi. Misalkan terdapat 4 buah roti, lalu 3 buah roti telah dimakan. Nah, yang disebut sebagai pembilang adalah 3 tadi. Makanya di situ rotinya kita arsir ya. 3 itu kita sebut sebagai pembilang, yang mana itu adalah jumlah banyak roti yang dimakan. Sedangkan penyebut adalah jumlah seluruh roti. Nah, seluruh roti adalah 4, maka penyebutnya adalah 4. Maka dapat kita katakan pembilang adalah bilangan terbagi, sedangkan penyebut adalah bilangan pembagi. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke materi kita yang pertama. Materi yang pertama pada hari ini yaitu adalah perkalian bilangan pecahan. Untuk perkalian bilangan pecahan ini adalah salah satu operasi yang akan dilakukan di dalam bilangan pecahan. Ada beberapa hal yang perlu anak-anak Bapak ingat, yaitu yang pertama, kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Yang kedua, jika di dalam perkalian tersebut ada yang sama antara pembilang dan penyebut, maka dapat dicoret. Dicoret di sini dalam artian misalkan di yang satu ada 4, yang bilangan pecahan yang kedua juga ada 4, maka itu dapat dicoret karena hasilnya nanti akan sama dengan 1. Mengerti ya? Nah, dan konsep yang ketiga yang dapat anak-anak ingat yaitu adalah jika di antara pembilang dan penyebut pecahan yang dikalikan terdapat faktor pembagi yang sama, maka dapat kita lakukan penyederhanaan agar lebih mudah diselesaikan. Ya, untuk ini tuh contohnya misalkan 4/6. 4/6 itu kan bentuknya masih bisa disederhanakan. Nah, itu bisa kita sederhanakan dengan sama-sama membaginya dengan 2. Maka dapatlah hasilnya 2/3. Bentuknya akan lebih sederhana dan dalam penyelesaian pun akan lebih mudah. Nah, mungkin masih ada yang belum paham. Kita akan coba masuk ke contoh soal ya. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal ini ada pada LKPD kita di kegiatan 1. Contohnya yaitu adalah soal cerita. Di sini kita baca dulu, kita amati dulu ceritanya tersebut. Yang pertama, ibu pergi ke pasar dan membeli bawang putih sebanyak 5/4 kg. Jika harga 1 kg bawang putih tersebut dihargai 16.000, maka berapakah jumlah uang yang harus ibu bayarkan untuk bawang putih tersebut? Oke, setelah diamati, maka kita lalu akan memikirkan apa saja yang dapat kita amati. Ternyata di sini ibu pergi ke pasar dan membeli bawang putih. Oke, di situ saja dulu kita pikirkan. Lalu, dapatkah anak-anak didik sekalian menggunakan operasi perkalian untuk menentukan berapa jumlah uang yang harus ibu bayarkan untuk 5/4 kg bawang putih tadi? Nah, di sini kita sudah masuk ke step menanya. Kita sudah timbul rasa pertanyaan di dalam cerita tadi. Oke? Kita lanjut. Selanjutnya, kita kumpulkan informasi yang kita dapat dari cerita tadi. Nah, dari cerita tadi kita dapat adalah hal-hal yang dilakukan ibu selama di pasar. Yang pertama, itu adalah ibu membeli bawang putih kan. Nah, berat bawang putih itu, banyak bawang putih yang dibeli oleh ibu adalah berapa gitu. Lalu, harga bawang putih per kilogramnya juga berapa. Nah, ternyata kita ketahui ternyata berat dan banyak bawang putih yang dibeli ibu itu adalah sebanyak 5/4 kg. Dan harga bawang putih itu per kilogramnya adalah 16.000. Oke, sampai sini paham? Oke, kita coba lanjut biar lebih paham lagi. Nah, pada kegiatan selanjutnya, cobalah anak-anak didik sekalian kerjakan dengan menggunakan operasi perkalian pada bilangan pecahan.
Nah, yang pertama tadi kita dapat 5/4 kg. Itu adalah jumlah banyaknya bawang putih yang dibeli ibu. Maka kita kalikan dengan harga per 1 kilogramnya, yaitu 16.000. Maka kita cari 5/4 dikali 16.000 akan sama dengan 5/4 dikali 16.000 per 1. Lalu pada mana ya? Pak, kenapa per 1? Kan dia 16.000. Iya, jika dia bentuknya bilangan bulat diubah ke dalam bentuk bilangan pecahan, maka nilainya akan sama dengan per 1. Oke. Lalu ingat konsep tadi yang pertama, jika perkalian itu dapat dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Maka kita kalikan saja 5 dikali 16.000 per 4 dikali 1. Karena 4 dikali 1 sama dengan 4, kita langsung saja tuliskan 4. Oke. Nah, akan kita dapat hasilnya sama dengan 80.000 per 4. Saya 80.000 per 4. Maka kita dapatkan hasilnya 80.000 dibagi 4 akan sama dengan 20.000. Jadi jumlah uang yang harus ibu bayarkan untuk membeli 5/4 kg bawang putih adalah sebesar 20.000. Jadi dari semua yang dibeli ibu itu, maka uang yang perlu ibu bayarkan hanya sebanyak 20.000 rupiah. Bisa ya dipahami? Oke, kita lanjut lagi ke materi yang selanjutnya, materi terakhir kita pada hari ini, yaitu pembagian bilangan pecahan. Ketika kamu akan melakukan operasi pembagian, ketika kamu akan melakukan operasi pembagian pada 2 atau lebih bilangan pecahan, maka kamu, anak-anak didik sekalian, dapat mencarinya dengan cara yang pertama, yaitu kita ubah dulu posisi pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Lalu pengubahan itu terjadi untuk bilangan pecahan yang sebagai pembagi ya. Jadi yang bilangan yang bertindak sebagai pembagi, bilangan pecahan yang bertindak sebagai pembagi, maka kita ubah posisinya, yang pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Lalu untuk tandanya kita dapat berubah, jadi yang semula tandanya adalah pembagian atau tanda bagi, kita ubah menjadi tanda perkalian atau kali. Masih bingung ya sepertinya? Baik, kita agar tidak bingung, kita coba masuk ke contoh soalnya saja. Contoh soal ini ada pada contoh permasalahan atau kegiatan kedua. Ini masih soal cerita lagi ya. Nah, pada contoh soal ini ceritanya adalah, kita baca dulu ceritanya untuk mengamati. Rani membantu ibunya untuk membuat ektar. Lalu, jika setiap kap memerlukan 1,5 butir telur dan ibu Rani memiliki 12 butir telur, berapa kap yang harus Rani siapkan agar telur habis dibuat menjadi ektar? Oke. Pada cerita ini yang kita amati adalah Rani membantu ibunya membuat ektar dengan menggunakan bahannya itu telur. Nah, bagaimanakah pertanyaan yang akan muncul ke dalam diri anak didik sekalian, yaitu apakah anak didik sekalian dapat menggunakan operasi pembagian pada bilangan pecahan untuk mengetahui berapa banyak kap yang harus Rani siapkan agar semua telur dapat dibuat habis menjadi ektar. Oke, kita sudah masuk ke tahap menanya. Masuk ke tahap selanjutnya, yaitu mengumpulkan informasi. Nah, untuk membuat ektar, Rani dan ibunya memerlukan bahan-bahan seperti telur. Jadi, dari cerita tadi dapat kita dapatkan informasi yang pertama, banyak telur yang dibutuhkan setiap kap. Dan yang kedua, banyak telur yang dimiliki oleh ibu Rani. Nah, banyak telur yang dibutuhkan setiap kap adalah sebanyak 1,5 butir. Sedangkan banyak telur yang dimiliki oleh ibu Rani adalah sebanyak 12 butir. Oke. Baik, kita masuk ke step selanjutnya, yaitu mengenai. Nah, selanjutnya karena kita tadi sudah mendapatkan informasi, sekarang anak-anak didik sekalian coba kerjakan menggunakan operasi pembagian pada bilangan pecahan. Yang tadi, untuk agar dapat menentukan jumlah 12 butir telur tadi dapat dibuat berapa kapkah jika menjadi ektar. Nah, kita sudah dapat tadi informasinya, maka ini adalah pembagian. Yang pertama, maka 12 dibagi 1,5. 12 di sini adalah banyak
semua telur, sedangkan 1,5 di sini adalah kebutuhan per 1 cup ektaknya. Kebutuhan telur per 1 cup ektaknya. Oke. Ini 12 dibagi 1,5 akan sama dengan 12 per 1 dibagi 3 per 2. Oke, 12 per 1 ini sama seperti tadi, karena 12 adalah bilangan bulat, maka jika dijadikan dengan bilangan pecahan, maka dia akan sama dengan per 1. Nah, ingat, jika ini jika ini pembagian, maka bilangan yang menjadi pembaginya di sini, bilangan pecahan yang menjadi pembaginya di sini adalah 3 per 2. Lihat, bisa dilihat ya, 3 per 2 itu menjadi bilangan pembaginya. Maka akan sama dengan 12 per 1, tandanya berubah, dan 3 per 2 nya kita balik menjadi 2 per 3. Jadi 12 per 1 dikali 2 per 3. Oke, bisa kan? Nah, akan sama dengan, ini hanya perlu dikalikan saja, 12 dikali 2 dan 1 dikali dengan 3. Maka hasilnya kita dapat adalah 24 per 3. Nah, 24 per 3 ini ternyata bisa dibagi. Nah, maka hasilnya akan sama dengan 8. Jadi, banyak cup yang harus Rani siapkan agar semua telur yang dipunyai itu habis dibuat menjadi ektat adalah sebanyak 8 cup. Oke, bisa ya kira-kira? Nah, untuk agar anak-anak sekalian lebih dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini, Bapak sudah menyiapkan 2 buah contoh soal. Soal yang pertama yaitu adalah suatu persegi panjang memiliki panjang 3 per 4 meter dan lebar 1,5 meter. Lalu, berapakah luas persegi panjang tersebut? Nah, ini bisa dilakukan dengan menggunakan apa tadi? Ya, benar, operasi perkalian. Nah, soal kedua yaitu adalah Pak Tani mempunyai kebun yang kelilingnya seluas 3 per 2 meter. Jika di sekeliling kebun tersebut ingin ditanami Pak Tani bunga matahari dan setiap bunganya itu berjarak 1 per 6 meter, maka berapa banyak bunga yang dapat ditanam oleh Pak Tani? Untuk soal yang ini dapat anak-anak sekalian kerjakan dengan menggunakan konsep pembagian pada bilangan pecahan. Oke, baik, hanya itu untuk pembelajaran hari ini yang dapat Bapak sampaikan. Semoga dapat dipahami, dan jika ada yang tidak dimengerti, kita dapat diskusikan lagi. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kesimpulan yang dapat kita tarik adalah jika menyelesaikan soal perkalian maupun pembagian dalam bilangan pecahan, terutama soal cerita, alangkah lebih baiknya anak-anak sekalian untuk mencari atau mengamati dulu ceritanya, apa saja informasi yang dapat dikumpulkan. Nah, baru kita dapat menentukan, oh, soal ini ternyata dapat dikerjakan dengan menggunakan operasi perkalian, atau soal ini dapat dikerjakan dalam menggunakan operasi pembagian. Nah, jika telah diketahui, jika operasi perkalian, ingatlah 3 konsep tadi. Jika dia hanya perkalian biasa, maka kalikan saja penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. Lalu jika penyebut dan pembilangnya bernilai sama, dapat dicoret karena hasilnya 1. Dan jika penyebut dan pembilangnya itu dapat disederhanakan, maka sederhanakan dahulu agar lebih mudah untuk diselesaikan. Jika untuk pembagian, ingat juga bahwa bilangan yang akan dibalik itu adalah bilangan pecahan yang bertindak sebagai pembagi. Jangan salah. Oke? Nah, untuk itu harap anak-anak sekalian dapat membaca dan bertanya jika tidak mengerti. Baik. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya yaitu adalah mengkonversikan bilangan pecahan, entah itu pecahan biasa menjadi pecahan bilangan desimal, atau bilangan desimal jadi pecahan, persen menjadi pecahan, dan lain-lain. Itu akan kita pelajari minggu depan. Dan Bapak harap anak-anak sekalian dapat membaca bukunya terlebih dahulu, jadi nanti tidak bingung ketika pembelajarannya dimulai. Nah, Bapak kira hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf, dan tetap jaga kesehatannya. Dalam pandemi ini kita harus banyak menjaga kesehatan. Nah, lebih kurang Bapak mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.